Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tabel relasional menggunakan RDBMS MySQL. Di sini saya Gabriel Sabatini dengan NIM 2211047 akan menjelaskan langkah pertama dalam pembuatan tabel ini, yaitu yang pertama dalam menciptakan database. Nah, ini menjadi dasar penting untuk menyimpan dan mengelola data secara efisien. Perintah untuk pembuatan database ini adalah create database _futsal_uts titik koma. Untuk hasilnya akan menjadi seperti ini. Setelah database terbentuk, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Tabel ini akan menjadi struktur utama yang menyimpan informasi dalam format yang terorganisir. Di sini ada beberapa tabel yang telah dibuat. Untuk pembuatan tabel blocking, komennya adalah create table tbl_blocking buka kurung. Untuk tabel lapangan, komennya adalah create table tbl_lapangan buka kurung. Untuk tabel member, komennya adalah create table tbl_member buka kurung. Untuk tabel pembayaran, komennya adalah create table tbl_pembayaran buka kurung. Dan yang terakhir untuk tabel user, komennya adalah create table tbl_user buka kurung. Selanjutnya kita memasukkan data ke dalam tabel dengan menggunakan perintah insert, di mana langkah ini merupakan langkah awal untuk memasukkan informasi ke dalam sistem. Sesuai dengan gambar di atas, bahwasanya diisi dengan insert, lalu tbl_user dalam kurung diisi dengan ID user, username, password, email, level, dan login session. Contohnya, ID user diisi dengan nomor 1, lalu username diisi dengan nama pelanggan, contoh di atas Rama Revindra, lalu password diisi dengan password masing-masing pelanggan 123456. Selanjutnya email diisi dengan sesuai dengan email pelanggan, yaitu rama@gmail.com. Lalu levelnya diisi dengan level pelanggan, yaitu level 5, dan login session diisi sesuai dengan nomor pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke dalam perintah update dengan tujuan agar data tetap akurat sesuai dengan contoh di atas, di mana untuk mengisi tabel update ini diisi dengan tbl_user lalu set email. Contohnya yaitu sesuai dengan nama pelanggan rama.revindra@gmail.com, dan juga tbl user diisi dengan ID user pelanggan yaitu nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teuku Excel Ngurah Rai, NIM 2211017. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kode SQL dengan perintah delete. Jadi perintah delete ini akan menghapus data apabila data tersebut tidak diperlukan lagi. Contohnya ada pada tabel kelompok kami, data tersebut ada data yang dihapus. Jadi kode perintah SQL yang kami berikan itu ialah buka kurung lapangan _futsal_uts delete from table _user where id _user sama dengan 1. Jadi data dari tabel user kami itu telah terhapus, dan data yang dihapus itu ialah satu data saja. Oke, kita lanjut ke video yang selanjutnya tentang penjelasan select. Oke, selanjutnya kita menjelaskan kode perintah SQL dengan perintah yaitu select. Jadi dengan perintah select ini kita akan bisa menampilkan tabel dan menggambarkan semua isi yang ada pada database. Contohnya itu ialah yang ada pada kelompok kami. Di situ saya memberikan perintah kode SQL select yaitu lapangan _futsal_uts buka kurung select bintang from table _user. Jadi di situ ditampilkan yaitu ID user, username, password, email, level, dan login sessionnya. Jadi semua yang ada pada database dengan kode perintah SQL select itu akan ditampilkan keseluruhannya. Oke, sekian dari saya, penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudia Medal Putra, NIM 1211047. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Excel. Untuk fokus pada data tertentu, clause aware akan menjadi kunci. Ini memungkinkan kita menampilkan informasi yang memenuhi kriteria tertentu. Untuk membuat tabel tersebut, sini kami menggunakan komen select bintang from table underscore user atau tbl underscore user where level sama dengan petik 4 petik titik koma. Bisa kita lihat hasil dari tabelnya. Kemudian apabila kita ingin memerlukan data, clausal where dan order dapat membantu menyajikan informasi dengan susunan tertentu, menambahkan tingkat keteraturan. Untuk membuat tabel tersebut, kita menggunakan komen select bintang from tbl underscore user where level order by level ASC titik koma. Bisa kita lihat hasil dari tabel tersebut. Nama saya Rama Rivindra, saya akan menjelaskan bagian nomor 9 dan 10. Oke, lanjut nomor 9. Dengan menggunakan klausal where dan like, kita dapat membuat pernyataan pencarian yang lebih spesifik dan fleksibel. Seperti yang kami buat, ini dengan menggunakan komen select bintang tbl underscore user, ini menyatakan mencari di table mana. Karena kami memilih table tbl underscore user, jadi kami ketik tbl underscore user. Lalu where email like petik gb@gmail.com petik titik koma. Ini menyatakan saya mencari di kolom mana dan berisi data apa. Karena saya mencari data gb@gmail.com, jadi kami ketik gb@gmail.com. Lalu di bawahnya itulah hasil komen dari yang kami buat. Selanjutnya, terakhir nomor 10. Dengan menggunakan kombinasi klausal where dan in, kita dapat mencari data yang cocok dengan beberapa nilai yang mungkin bervariasi, memungkinkan pencarian yang lebih spesifik dan detail dalam tabel kita. Seperti yang kami buat ini dengan menggunakan komen select bintang tbl underscore user. Ini menyatakan mencari di table mana, karena kami memilih table tbl underscore user, jadi kami ketik tbl underscore user. Lalu where id underscore user in buka kurung 1,3,5 tutup kurung lalu titik koma. Ini menyatakan di mana saya ambil data tersebut di bagian kolomnya si id user, dan in gunanya untuk menyaring baris berdasarkan beberapa nilai yang diberikan dalam suatu kolom. Terus selanjutnya saya letak datanya 1, 3, dan 5. Lalu di bawahnya itulah hasil dari komen yang kita buat. Sekian penjelasan dari nomor 9 dan 10 dari saya, cukup itu saja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, boleh dikomen dan koreksi. Terima kasih atas perhatiannya.